Kadang tuh kayak susah untuk menyeimbangkan waktu untuk ngerjain tugas untuk kuliah dan juga waktu untuk organisasi. Jadi itulah makanya entah teman-teman AP atau jurusan lain seringkali melihat mungkin Ikom tuh pakaiannya nyentrik. Kayak di style gitu kan, di ada style-style. stylenya, ada. Hai. Halo Sobat Visip, selamat datang di podcast Rupo atau Ruang Pojok Ormawa. Halo semuanya, seneng banget nih bisa menyapa di chapter perdana Rupo kita hari ini ya. Oke, kenalin aku Kayla. Dan aku Zarkasi, kita bakal nemeni temen semuanya dengan keseruan apa yang ada di hari ini. Oke, jadi gini, buat yang belum tahu nih apa sih Rupo itu Kak? Nah, jadi Rupo itu adalah ruang pojok Ormawa untuk ruang ngobrol santai untuk mengenal lebih dekat organisasi mahasiswa yang ada di Visip sendiri nih Kak. Betul banget nih, jadi lewat podcast ini kita mau ngasih gambaran nih, terutama buat calon mahasiswa baru Visip kita tentunya ya, tentang kehidupan berorganisasi, pengalaman-pengalaman apa yang kita dapati di organisasi, serta juga kehidupan yang ada di kampus tercinta kita Visip. Benar banget. Jadi bukan cuman bahas soal rapat sama program kerja aja nggak sih, tapi mulai dari cerita yang relate banget gitu kan di kehidupan kampus. Mulai dari tugas gitu kan, terus kantin favorit, tempat nongkrong, sampai pengalaman-pengalaman seru selama kuliah nih Kak. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan 4 ormawa dari masing-masing jurusan. Oke, sudah hadir bersama kita ya 4 ormawa masing-masing dari perwakilannya nih. Ada dari Kak Egil dari Himakom, terus ada dari Kak Akil dari Himasel, terus ada Kak Adit dari PSC dan Kak Egil dari Irsa. Wah, lengkap banget ya teman-teman. Dari 4 jurusan semuanya datang dan dari setiap ormawa itu. Sebelum masuk ke obrolan selanjutnya, boleh banget nih kita kenalan terlebih dahulu dan ceritain singkat organisasi yang sedang kakak emban. Oke, mungkin kita mulai aja nggak sih dari Kak Eji Iya, terlebih dari dahulu. Kak. Oke, boleh. Halo teman-teman. Hai. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Iqbal Alfarezi. Biasanya dipanggil Edi kalau di kampus. Aku sebagai ketua umum dari himpunan jurusan ilmu komunikasi. Ya seyogyanya himpunan ya. Jadi Himakom tentunya menampung dan juga menjadi ruang untuk bisa mengembangkan minat dan bakat untuk teman-teman mahasiswa yang ada di ilmu komunikasi. Terutama mungkin nanti kepada teman-teman calon mahasiswa baru, boleh banget kalau misal mencari ruang atau mencari peluang untuk bisa berkembang menjadi insan yang lebih berarti. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Eji. Selanjutnya boleh dari Baik, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Akif Abdurrahman. Biasanya sih kalau di perkuliahan itu dipanggil Akil atau Agil. Jadi di sini saya sebagai Bupati Masos atau kata lainnya itu adalah ketua umum dari himpunan mahasiswa sosiologi. Jadi himpunan mahasiswa sosiologi itu sendiri lebih fokusnya kepada kita memberikan akses, memberikan peluang kepada adik-adik, kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa bertumbuh, berkembang layaknya kita sebagai mahasiswa yang mau mencari jati diri, pengalaman dan lain-lain. Jadi lebih fokusnya itu lebih kepada bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu sosial karena kita dari jurusan sosiologi gitu ya. Lebih memfokuskan kepada berpikir kritis, berdiskusi dengan harmonisasi kekeluargaan. Oke, wah, keren banget tuh Kak. Mungkin lanjut ke Kak Adit. Halo semuanya, Halo Kak. kenalin aku Aditya Akbar Pratama atau bisa dipanggil Adit sebagai Head of PASA Visip Unsri atau kalau disebutnya tuh ketua dari PASA, Public Administration Student Association, atau artinya tuh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Jadi sama seperti Eji dan Akil, PASA ini merupakan suatu himpunan yang menaungi minat, bakat, ataupun sebagai sarana pengembangan kompetensi bagi mahasiswa administrasi publik. Karena kami percaya bahwasanya setiap insan itu punya potensi, tapi terkadang nggak ada wadah yang bisa menampung atau mengembangkan potensi tersebut. Maka dari itu PASA hadir sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa AP gitu. Wow, keren. Mungkin lanjut ke Kak
Agil. Halo semuanya. Hai. Saya Gil. Kenalin, nama aku Egil Manuel Tangke. Kalau di kampus juga aku biasa dipanggil Egil. Jadi ya aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi sama seperti ketiga temanku ini. Jadi mereka adalah ketua himpunan dan ya saya bersyukur di tahun ini juga saya diamanahkan sebagai Bupati Irsa, atau ya kami dan Himasos ini sama ya sebutannya Bupati ya, tapi kalau di luar itu biasanya dipanggil juga ketua himpunan gitu. Jadi IRSA atau International Relations Sriwijaya Student Association ini merupakan himpunan ilmu hubungan internasional yang tentunya kita bangun untuk memberikan wadah bagi teman-teman untuk bisa berkembang tentunya, karena kita ingin mahasiswa itu nggak hanya belajar aja, tapi mereka ini punya kegiatan setelah mereka selesai perkuliahan kayak gitu. Artinya mereka bisa mengembangkan skill mereka kayak gitu. Misalnya teman-teman seperti MC ini yang bisa berbicara depan umum, salah satunya seperti itu, atau bahkan teman-teman yang lain yang punya skill atau bakat di bidang yang lainnya tentunya. Jadi kita mendorong teman-teman untuk bisa menunjukkan bakat-bakat mereka sehingga nantinya setelah mereka lulus, mereka bisa menunjukkan profesionalitas mereka dalam bekerja di masa yang akan datang gitu. Keren banget kakak-kakak ini ya, jujur. Keren sih. Keren banget. Berarti masing-masing Ormawa ini punya punya kayak ciri khas dan fokus yang berbeda-beda gitu kan. Betul sekali. Nah, biar makin seru nih ya obrolan kita selanjutnya, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya teman-teman. Tadi kan sudah jelasin nih dari kakak-kakak juga perkenalan kan tentang ormawa-ormawa yang mereka kembangin dan juga mereka dedikasikan buat mereka. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan nih buat kakak-kakak. Apa tuh? Apa ya? Penasaran. Kita langsung masuk ke obrolan inti nih ya. Menurut kakak-kakak semua, apa sih manfaat terbesar kita ikut berorganisasi selama perkuliahan? Mungkin boleh dari Kak Eji dulu. Ya. Eji. Oke, lagi ya. Iya. Oke. Manfaat ya. Kalau ngomongin manfaat dari organisasi, teman-teman sekalian, kalau dari pengalaman aku yang mungkin sudah lumayan lama, ada banyak sebenarnya. Kalau mau diceritakan ya. Spill dong kak. Spill. Apa tuh? Kalau mungkin manfaat yang paling penting dan paling mungkin bermanfaat, itu ini sih, bagaimana pada akhirnya kita tuh belajar untuk bisa memahami teman-teman kita, belajar untuk bagaimana mengatur waktu kita di organisasi dan perkuliahan, ataupun hal-hal yang di luar dari itu gitu. Jadi mungkin kurang lebih dari banyaknya manfaat yang ada, itulah manfaat yang paling bagus lah kalau menurut saya gitu. Berarti kita juga harus bisa memahami ya manfaat dari organisasi itu bukan cuma ikut capek-capek doang ya, teman-teman. Benar. Kita juga bisa harus memahami teman kita, terus manajemen waktu juga harus penting gitu ya. Boleh dari Kak selanjutnya. Mungkin ini kurang lebih sama ya dari Kak Eji. Tapi secara garis besarnya apa yang didapat dari kita ikut berorganisasi, itu yang pertama time management, yang kedua itu bagaimana cara kita memimpin di suatu amanah gitu ya. Kemudian selain dari itu kita bisa manajemen waktu yang bisa dibilang kita sebagai mahasiswa tupoksi pertamanya itu adalah tugas ya teman-teman, perkuliahan, mencari ilmu, mencari wawasan yang sangat luas untuk di bekal yang akan datang. Kemudian daripada itu juga setelah kita mengikuti organisasi, kita juga bisa paham lah bagaimana kita mengatur waktu yang baik, yang mana yang harus diprioritaskan. Kemudian selain dari itu juga kita bakal mendapatkan bagaimana cara kita bekerja sama dari latar belakang yang berbeda, itu menjadi hal dasarnya. Kemudian selain daripada itu juga kita sebagai anak organisasi paham juga bagaimana nge-treat orang ketika kita lagi melaksanakan kerjasama. Jadi sebenarnya banyak juga ya dari KIJ yang sampaikan. Saya juga ada beberapa pengalaman yang kayaknya kalau diceritain panjang. Panjang banget. Nggak perlu, jadi Jadi singkatnya apa seperti itu aja. aja. Oke, itu aja mungkin. Mungkin lanjut dari Kak Adit. Oke, kalau aku sama sepakat dengan Eji dan Akil, bahwasanya apa yang sudah kami lakukan pasti ada pengalaman ataupun pengetahuan yang kami dapatkan. Tetapi yang saya ketahui dan pahami bahwasanya pengalaman tersebut tersegmentasi terhadap sebagai apa kamu di organisasi tersebut. Ketika saya menjadi anggota, tentu yang saya dapatkan adalah skill. Baik itu yang kemarin MCing, sebagai MC, sebagai event organizer, dan lain sebagainya.
Tetapi ketika saya naik sebagai BPH, ada hal yang saya pahami dalam manage sumber daya manusia yang ada. Bahwasanya yang sebelumnya jadi anggota nggak pernah tuh ngurusin apakah kalian nyaman dengan saya, apakah kalian peduli dengan departemen saya. Tapi ketika menjadi BPH itu menjadi satu tuntutan untuk saya realisasikan. Nah, naik lagi sebagai head of PASA atau ketua, tentu ada pengetahuan yang saya dapatkan yaitu dalam menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Karena tentu setiap organisasi, setiap kelompok pasti punya masalah kan. Nah, itu yang kami pelajari. Selain dari itu ada negosiasi juga ya. Karena kan kami kan pasti punya goals tersendiri dan terkadang goals kami itu sama. Nah, biasanya kalau nggak pintar negosiasi, kadang tuh kalau bahasa Palembang itu berbala. Bebala. Ya, bebala. Jadi bisa bertengkar, ada situasi yang nggak mengenakan satu sama lain. Nah, kami mempelajari itu. Jadi kalau teman-teman bilang di organisasi nggak ada manfaat, itu yang dipertanyakan apakah salah organisasinya atau salah Anda sebagai sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Memanfaatkan itu ya. Bener banget tuh Kak. Bener. Bener banget tuh. Notes ya buat teman-teman ya. Notes banget. Oke, mungkin ya langsung dari Kak Egy. Oke, kalau aku tentunya ACC sih guys. Sepakat. Jadi benar ya, ketika kita join dalam sebuah perkumpulan atau komunitas, tentunya sebelum kita masuk kita juga harus mencari tahu terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan kapasitas atau apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi dari Eji ada time management, terus dari Akil ada leadership, terus dari Adit ada skill. Kalau dari aku mungkin experience, pengalaman. Jadi kayak di organisasi itu semuanya bisa kita coba teman-teman. Dan ya kalau salah it's okay gitu. Nggak bakal disalahkan juga, tapi bagaimana caranya itu akan diperbaiki gitu. Jadi semakin banyak pengalaman yang kamu lakukan dalam organisasi itu akan semakin baik dan itu akan membuat kamu semakin tahan banting gitu. Jadi kayak kalau kamu misalnya dimarahin sama orang misalnya dalam kepanitiaan, ya udah kayak biasa aja gitu. Oh gini cara penyelesaiannya kayak gitu, problem solvingnya dapat gitu kan. Nah selain itu juga menurut aku adalah kenapa organisasi itu penting ya. Karena dunia kerja saat ini nggak hanya melihat teman-teman bagaimana angka atau IPK teman-teman yang ada pada ijazah nantinya, tapi juga akan melihat bagaimana bentuk pengalaman, experience teman-teman, skill juga, dan juga achievement yang teman-teman dapatkan misalnya selama perkuliahan. Makanya sangat penting sebenarnya untuk membangun organisasi tentunya, karena ya itu tadi ya, menambah CV. Dan juga menurutku satu hal yang penting adalah menambah relasi, karena kita sebagai makhluk sosial kita pasti nggak bisa lupa satu sama lain sih. Sosial mahasiswa fisik. Benar. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, berarti organisasi itu manfaat itu enggak cuman kayak nambah kegiatan aja kan sih Kak, tapi nambah skill juga, pengalaman, terus tadi ada nge-manage waktu juga sampai ke mengembangkan relasi kita gitu. Benar. By the way, kita juga tadi mention ya terkait kita juga harus balance tentang tugas kuliah. Iya, benar. Itu dia poinnya. Jujur banget nih Kak, jawab yang jujur ya. Pernah nggak sih keteteran antara organisasi dan kuliah? Siapa dulu? Boleh, bebas. Dari Kak Akil boleh. Boleh. Kalau keteteran sebenarnya tuh ada di satu momen, itu tugas kelompok sih lebih tepatnya. Tapi terkadang kita harus pinter-pinter juga untuk memberikan feedback yang baik sebelum kita action pada saat kerja kelompok. Nah biasanya mungkin ini sedikit tips ya. Kalau dari saya itu lebih memfokuskan gimana cara kita mengetreat dari setiap anggota kelompok tadi. Nah setelah dari situ mungkin mereka bakalan ngerasa, oh dia selain dari mikirin konsep, menyelesaikan tinggal actionnya aja, dia juga udah mikirin ide, mikirin hal-hal yang di luar dari pada saat action itu. Nah itu juga bisa memitigasi ketika kita lagi nggak bisa ngerjain pada saat memang lagi jam kerja kelompoknya gitu. Nah itu kalau untuk pada saat tumburan itu pasti, tapi bagaimana cara kita aja memanage ya benar dari beberapa orang-orang tadi. Dan pahamnya alhamdulillahnya dari jurusan saya mahasiswa itu biasanya udah paham lah sama anak organisasi. Memang susah untuk manage waktu. Iya. Itu sih. Keren. Sepakat. Sepakat. Siap.
Boleh langsung jawab Kak Eji. Adit boleh. Oh, Kak Adi. Kak Adit. Iya. Tentu sebagai seorang satu aja. Tentu sebagai seorang mahasiswa yang punya banyak kegiatan sebagai organisatoris, kita seringkali ada tabrakan antara kegiatan perkuliahan sama kegiatan organisasi kita. Yang biasanya kita kalau mahasiswa biasa tuh ya sudah ngerjain tugas. Tapi kita ada 2 tugas ya. Tugas perkuliahan sama tugas organisasi. Nah, tentu hal itu tuh ngebuat tabrakan antara waktu juga. Waktu dalam mengerjakan, waktu dalam menyelesaikan. Maka dari itu sebenarnya hal yang wajar menurut saya sebagai seorang yang aktif selain dari perkuliahan, entah itu kalian magang kah, organisasi kah, atau ada urusan lain kah, itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi yang salahnya adalah ketika kita membenarkan ketidakaktifan kita, bahwasanya itu hal yang lumrah. Aku nggak aktif, aku nggak kerjain ini karena aku lagi sibuk di yang lain gitu. Nah itu yang banyak orang nggak sih kayak Bad habit gitu. iya, jadi kayak nggak bertanggung jawab lah terhadap kelompoknya dengan membenarkan hal yang dia lakukan karena itu merupakan tanggung jawabnya gitu. Karena tanggung jawab kita tuh bukan di organisasi aja, perkuliahan juga tanggung jawab kita gitu. Dan cara yang aku lakukan adalah sebenarnya kalau orang-orang bilang buat skala prioritas, aku tuh nggak ngebuat itu dalam catatan gitu. Ya udah kerjain aja semuanya. Gak usah yang kayak ketika kalian berkegiatan, kalian menyisihkan tugas perkuliahan. Kan sambil program bisa ngebuat tugas. Sesimpelnya kalau ada tugas kelompok kan mungkin kalian nggak usah take yang membuat makalahnya, kalian ngetik yang ngebuat materinya. Itu kan di HP aja bisa kan. Dalam 5 menit aja bisa kalau di zaman sekarang gitu. Dia merang Kita gitu. bagi-bagi tugas gitu. Bener banget. Dan aku juga sepakat sih sama Akil tadi. Aku setuju banget. Oke. Iya. Setuju banget. Udah. Sepakat. Terima kasih Kak Adit. Oke, Boleh langsung. iya. Oke. Dari Kak Egil. Kalau dari aku ya sebagai manusia dan makhluk sosial tentunya pernah ya keteteran ya. Jadi kadang tuh kayak susah untuk menyimbangkan waktu untuk ngerjain tugas untuk kuliah dan juga waktu untuk organisasi. For example misalnya kayak kita lagi kuliah terus kayak tiba-tiba dapat undangan besok misalnya rapat sama dekan kayak gitu kan. Jadi kayak kita harus izin kuliah untuk hadir ke dekanat kayak gitu. Jadi kayak agak rancu sebenarnya. Tapi satu yang mungkin pengen aku sampaikan ya kepada teman-temannya, meskipun teman-teman join dalam organisasi, teman-teman juga harus fokus untuk studi karena ya studi itu sebenarnya adalah prioritas utama kita kayak gitu. Jadi organisasi itu ibaratnya lengkap. Jadi teman-teman fokus untuk nyelesain studinya dulu, tapi jangan lupa untuk nyelesain tanggung jawabnya kayak gitu. Nah, solusi dari aku, kalau Adit tadi agak susah ya untuk nentuin mana yang menjadi skala prioritas. Nah, mungkin solusi aku adalah time management. Jadi teman-teman tentuin aja sih sebenarnya mana yang menjadi skala prioritas dari teman-teman. Jadi kalau emang prinsipnya dari awal udah ketanam misalnya, aku mau fokus kuliah aja kayak gitu, tapi aku nggak mau hilang dari organisasi, kan itu bisa teman-teman atur nanti waktunya kayak gitu kan. Atau bahkan sebagai kita berempat nih ya misalnya sebagai pemimpin ya, karena misalnya jam-jam 4 misalnya orang itu masih sibuk kuliah apa segala macam, mereka masih sibuk ngerjain tugas, ya udah kita kasih space aja misalnya. Jadi kita rapat misalnya di jam 7 malam sampai jam 9 misalnya. Jadi kayak nggak tengah malam juga sampai jam 12 sampai jam 1 kayak gitu. Jadi kayak kita batasin biar mereka tuh juga ada waktu untuk fokus sama studi mereka kayak gitu. Jadi kayak menurutku nggak keganggu, tapi menurutku ya wajar aja sih sebenarnya kalau misalnya ada keteteran atau bentrokan gitu dalam studi dan juga organisasi. Wajar-wajar aja sih, tapi itu aja, tentuin aja teman-teman skala prioritasnya. Keren Bener. apa sama dekan. Keren banget rapat sama dekan. sensitif ya sebenarnya. Tidak pernah ya? Kita nggak pernah kok. Dari Kak Eji. Oh, saya. Iya, bener banget. Kalau ngomongin soal time management, ini kayaknya hal yang sering dihadapi ya, hal yang sering struggle mungkin yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kalau saya sih selalu melihat tantangan seperti ini itu adalah sebuah ini ya, jangan dijadikan beban lah. Karena ini kan sebenarnya sesuatu yang emang sudah menjadi kewajiban dan ini pasti. Jadi emang kita harus melihatnya sebagai tantangan, bukan lagi sebagai halangan gitu. Dan dalam menghadapinya juga saya sepakat tentu dengan teman-teman saya bertiga. Ada yang ngomongin soal skala prioritas, ada yang ngomongin dan sebagainya.
bagi saya sih skala prioritas ditentukan dari besaran tanggung jawab ya. Benar seperti yang disampaikan Akil tadi bahwasannya tanggung jawab terbesar kita itu adalah sebagai mahasiswa. Jadi memang harus bisa berjalan beriring-iringan dengan organisasi yang kita ambil, tapi tidak dengan tetap menjalankan tanggung jawab yang ada di organisasi. Dan juga satu hal dari manajemen waktu itu yang menurut saya paling penting adalah disiplin dan konsisten. Ketika kita ACC. memutuskan untuk misal dari jam sekian akan melakukan suatu kegiatan, maka ya sudah kita tetapkan memang benar-benar begitu. Jangan ngaret, jangan terbebani ataupun merasa kayak masih lama, jangan. Karena dari hal-hal kecil dari habit yang seperti itulah nanti pada akhirnya ya jadi sulit time manajemennya. Kalau tadi kata Adit, kita bisa mengerjakan ketika mungkin sambil rapat, tugas-tugas kuliah kita, saya sepakat dengan itu. Karena emang ya begitulah time management ya, seharusnya berjalan. Gitu. Jadi bagaimana tentang pada akhirnya tanggung jawab kuliah dan tanggung jawab organisasi bisa berjalan dalam satu waktu dan beriringan. Hidup beriringan. Beriringan. Jadi teman-teman ya, Pasti. intinya kita tuh harus bisa menentukan apa yang harus kita inginkan terlebih dahulu. Tapi dengan iringan yang namanya disiplin dan juga tanggung jawab dari masing-masing kakak semua. Benar. Intinya kita juga harus prioritas kita kan kuliah, tapi juga organisasikan sebagai tonggak buat kita untuk mencapai apa yang kita inginkan juga. Jadi semua harus berjalan secara beriringan. Beriringan bersamaan. Ya. Bersama-sama. Oke, mungkin sekalian nih Kak, tadi kan kita dari tadi membahas tentang kuliah dan juga organisasi nih. Mungkin sekalian aja dikasih tips nih gimana cara Kakak mengkoordinir gitu, kayak bagi waktu antara kuliah sama organisasi dengan waktu istirahatnya gitu. Mungkin dari Kak Egil? Oh my god. Panjang. Panjang. 3 SKS. Kalau dari aku, caraku untuk ngebagi waktu ya, tadi udah aku bilang ya. Jadi kayak kalau aku nggak pernah ngadain pertemuan dengan DPH aku di hari perkuliahan, dengan organisasiku di hari perkuliahan, atau bahkan di jam-jam misalnya dari pagi sampai siang nggak pernah. Tapi aku mencoba mengambil waktu misalnya di jam 7 malam sampai jam 10 malam kayak gitu. Jadi kayak di aku pun menetapin prinsip bahwasannya jam 11 malam itu nggak boleh ngebahas proker lagi. Jadi kayak teng jam 11 itu udah waktu istirahat, dan kayak nggak boleh ngelanjutin proker lagi. Kalau mau dibahas besok pagi lanjutin jam 8 pagi kayak gitu. Jadi kayak kita punya waktu birokrasi juga kayak gitu. Jadi kayak biar teman-teman tuh bisa istirahat juga kayak gitu kan. Terus juga mungkin kegiatan-kegiatan kita lebih banyak kita adain di weekend. Jadi kayak buat teman-teman itu ngisi kekosongan waktu lah, daripada teman-teman di kosan tidur-tiduran, mending ya benar-benar ikut kegiatan bermanfaat. Setuju. Keren sih. Ya mungkin ya itu aja sih kalau dari aku. Luar biasa. Mantap. Dari Aji lagi? Saya. Muter. Oke. Kalau soal tips, kalau dari saya pribadi, ini kalau secara pribadi dulu mungkin ya, Oke. dalam mengatur waktu. Kalau saya sih secara pribadi dalam mengatur waktu, paling enggak, misal besok nih, biasanya di hari ini nih, saya sudah tentuin ngapain gitu besok. Entah saya akan melakukan kegiatan, entah itu nanti akan ada berbagai macam kegiatan yang terjadi dalam satu hari, tapi yang pasti sehari sebelumnya saya sudah memetakan tuh bakal ngapain aja dan dari jam berapa sampai jam berapa, sampai nanti kalau ada waktunya yang sudah kosong baru saya bisa mungkin sedikit bersantai-santai ataupun berleha-leha seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam ranah organisasi dalam hal manajemen waktu itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Kita harus punya target dan juga keinginan gitu dong untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Ketika misal sebagai contoh adalah rapat, mungkin kalau contoh dari teman kami Egil ini. Jadi ya kita paling nggak harus bisa kasih target, misal dalam waktu 1 bulan kita minimal ada 3 rapat, misal ada rapat pimpinannya, ada rapat badan pengurus hariannya, ada rapat global organisasinya gitu kan. Itu harus bisa ada bare minimumnya lah seperti itu. Dari situ nanti baru gitu kita bisa petakan idealnya seperti apa gitu kan, dengan tetap mempertimbangkan sisi daripada teman-teman kita yang masih mungkin ada yang kuliah, ada yang berkegiatan gitu. Bagi saya sih kuncinya cuma satu ya, kalau manajemen waktu di organisasi itu adalah kesepakatan. Bahwasanya kalau ada yang sudah menentukan waktu dan tidak ada yang kontra, maka itu sudah jadi kesepakatan dan artinya sudah ada tanggung jawab di situ untuk bisa memenuhi dan meluangkan waktunya. Seperti itu. Sepakat. Keren. Kayak ada to-do list banget yang bakal kita lakukan Iya, kedepannya teks. gitu kan. Kayak apa aja yang harus kita lakukan bersama-sama dan melalui kesepakatan bersama juga teman-teman.
Boleh lanjut dari Kak Akil. Oke. Enggak, Kak Adit dulu. Kak Akil udah. Oke. Oke. Kalau dari saya mungkin ini lebih kepada tips ya, tips untuk kita bagaimana ngebalance antara perkuliahan dan organisasi. Kalau biasanya saya di 1 bulan itu saya menjadwalkan sendiri tanggal-tanggal tertentu yang harus dikejar. Itu sama kayak saudara saya ini, Eji. Saudara kandung. Bahwa harus melihat dulu sikon dari apa aja targetan kita itu tadi. Nah, ketika kita sudah menentukan tanggal, kita harus konsisten, harus menjalankan sesuai apa yang sudah dibuat. Karena itu atas dasar kita sendiri, berarti secara nggak langsung kita punya niatan, punya kemauan untuk bisa mengejar target itu sendiri. Terus juga mungkin lebih kepada prioritas kalau menurut saya ya. Jadi prioritasnya tetap perkuliahan. Kemudian yang kedua itu tentang organisasi. Tapi tetap selalu beriringan. Prioritas utamanya itu kayak 60-40 lah, 60 perkuliahan, 40 organisasi. Jadi kalau bisa beriringan dan sudah disepakati juga sama kayak saudara Eji tadi menyampaikan, kita harus komunikasi dulu terhadap rekan-rekan yang berhubungan dengan kita. Ketika kita sudah deal, sudah sepakat mengenai targetan kita, ya berarti kita harus mengejar target itu. Ya dari hal-hal kecil kayak tadi, kita dalam segi perkuliahan kita memberikan ide, memberikan masukan, nge-treat mereka, mungkin traktir makan itu bisa juga tuh. Kemudian kalau di organisasi, Selling gitu ya Kak. iya benar. Mungkin kemudian terus di rapat juga kita harus memang punya target yang jelas lah. Ketika kita memang sudah ada timeline, ada waktu yang sudah terjadwal. Jadi kurang lebih seperti itu. Hidup di organisasi itu kalau menurut saya hidup yang sudah terstruktur dari sananya. Keren Kita banget. harus luar menjalankan biasa. semuanya. Mantap sih. Diatur. Hidup banget hidup. Hidup udah diatur ya? Iya. Diatur sama siapa gitu? Oh Iya, di atas. Iya dong, biar Kirain tahu. pendahulu-pendahulunya. Iya. Kayak itu. Boleh terakhir langsung dari Kak Adit. Adit. Kalau saya Lanjutin. jadi butuh ya, makasih ada effort ya. Jadi kalau Lucu. Tahan. Oh iya, sorry. Tahan. Oke. Jadi kalau menurut saya, jadi secara personal karena kita punya wewenang dalam mengatur lini masanya, kita kan nggak punya wewenang dalam mengatur kehidupan perkuliahan kita. Kita kan belum tentu menjadi ketua kelompok. Kita juga belum tentu bisa mengatur jadwal kelompok. Maka yang kita atur adalah jadwal organisasi kita. Kalau tabrakan tuh sama kerja kelompok kita atur aja, kita mundurin. Kita kan bisa, punya wewenang gitu kan. Itu biasanya secara personal saya seperti itu. Tapi memang butuh kesepakatan juga sama kayak kata Eji kan. Kita bisa tanya ke Kata saya enggak juga. kata Akil juga. Semuanya. Iya, iya harus di-mention lah. Teman-teman Kutipan. saya 3 ini bener banget tuh. Jadi butuh kesepakatan. Nanti tanyakan apakah sepakat untuk diundur, sepakat sudah kita undur. Tapi secara organisasi kita tentu kami berempat ini punya yang namanya scheduling timeline. Iya. Jadi kami sedari awal sudah schedule, kami taruh proker-proker kami itu di waktu yang memang tidak padat. Contoh kami tuh menghindari yang namanya UTS sama UAS. Jadi ketika tanggal-tanggal UTS UAS kami agak kosongkan proker, pun kami kosongkan perihal rapat. Tapi tentunya pasti dalam kehidupan kita tuh ada yang namanya hal-hal insidental ya, tiba-tiba gitu kan. Nah biasanya itu kami sepakati kembali lah, apakah memang besok bisa atau enggak. Biasanya kalau teman-teman tuh mengeluh kan, kalau teman-teman dari AP ini pasti, Kak aku mau ngerjain AK, analisis kebijakan. Nah itu kan pasti mereka mengeluh itu. Jadi nanti apakah Selasa bisa, kalau nggak bisa kita ke Rabu dan seterusnya gitu kalau dari aku. Tapi memang teman-teman saya bertiga ini sudah jawabannya sudah mantap sekali, saya sepakat banget ya. Saya setuju banget ya. Salim dulu kita. Oh belum. Terus. Oke, lanjut nih Kak. Sekarang kita membahas pembahasan tentang cukup krusial ya. Krusial banget sih, krusial Wah, apa banget. tuh? Apa sih? Penasaran Apa tuh? nggak? Penasaran ya? Oke, yaitu outfit kampus. Nah biasanya Kak kalau anak FISIP tuh kan outfitnya tuh kayak gimana ya, kayak santai, keren, kece, badai gitu kan. Nah mungkin pertanyaan dari aku nih, kalau dari jurusan kakak masing-masing ada nggak sih ciri khas outfit anak jurusannya? Ikom sih. Oh, ikom sih. Si paling stylish. Oke. Paling stylish. Iya. Boleh.
terima kasih untuk Kaila dan juga Arka ya untuk outfit ya. Iya. Kalau dari ilmu komunikasi sebenarnya bukan soal gimana sih, tapi emang karena aturannya tuh yang umum cuma minimal bergerak gitu. Iya. Gitu. Jadi ya selain dari itu bisa bereksplorasi teman-teman di IKOM ini. Jadi itulah mungkin makanya entah teman-teman AP atau jurusan lain seringkali melihat mungkin IKOM tuh pakaiannya nyentrik. Nah, Kayak di style gitu kan, ya, di style. ada stylenya, ada skena-kenanya, gitu kan. Skena-ngena. Jadi sebenarnya bukan tentang kaminya yang unik atau bagaimana, tapi emang aturan yang ada di jurusan kami minimal berkerah aja. Di luar dari itu tidak menjadi permasalahan. Entah ya, paling mungkin celana jangan koyak-koyak gitu. Iya. Asal bercelana dengan baik gitu. Rapi, Bercelana dengan baik. Ya. Oke. Sopan aja gitu kan. Sopan. Kak? Sopan maksudnya tuh. Ya, sopan. Tujuannya kita untuk menuntut ilmu ya. Kakak-kakak ya. Oke, mungkin dari Kak Akil Oke. gimana? Kalau dari jurusan kayaknya normal-normal aja ya, nggak yang karena setelah saya berkuliah di jurusan itu nggak ada yang aneh-aneh sih. Dalam artian kita sesuai dengan baju. Biasanya sih ya, kalau ngelihat kebiasaan dari anak-anak jurusan itu semester 1, semester 2 itu pasti bawaannya formal. Kemeja panjang, lengan Karena panjang. masih awal juga ya. Masih awal, terus sopan. Masa pengenalan. Biasanya kalau udah semakin tua tuh semesternya ya, bukan orangnya. Beda. Jadi ketika sudah semester tua biasanya ala kadar. Jadi iya ala kadar. Kalau ada berkerah ya udah kuliah gitu. Iya. Tapi awal-awal memang dibawa formal, dibawa santai, nggak yang terlalu mencolok lah. Jadi biasa-biasa aja. Berlaku juga buat di PASA ataupun IRSA juga ya Kak? Di HI atau di AP juga kayak gitu? Bener. Sama Ya, kalau sih, sama. kami sama sih ya. Sama ya? Iya, sepakat sih. Sepakat sih. Rapi ya, terutama kalau dalam perkuliahan itu, karena kita juga menuntut ilmu. Sewajarnya kita dalam menuntut ilmu dengan guru-guru ataupun dosen-dosen kita nantinya. Nah tadi kan udah dijawab nih terkait outfit kampus dari Kak Eji dan Kak Akil. Kita mau pertanyaan di Kak Adit sama Kak Ejil aja nggak sih? Kayak pertanyaan nih pasti ditunggu-tunggu banget. Apa tuh? Apa tuh? Bisa tebak gak nih? Eh, Makanan tentunya. Makanan. Ya boleh. Spill dong Kak, kantin favorit atau menu makanan yang wajib dicoba kalau ada di kantin FISIP Indralaya gitu, mau di Bukit tuh. Oke, Kak Egil silakan. Kayak gitu sih. Kayak gitu sering ke kantin sih. Oh ya, orang kaya banget. Oke guys, jadi aku sebenarnya bukan tipikal yang tiap hari ya ke kantin, enggak juga. Tapi kadang sebagai anak kos, jadi kayak kita pun harus berhemat. Jadi kayak kadang masak di kosan terus bawa ke kampus kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kantin, mungkin kalau dari aku pribadi mungkin di kantin Minang ya, di kantin Bude itu. Jadi kayak aku sering makan di situ karena menurutku masakannya enak. Kantin Minang, kantin Bude. Iya, kantin Minang. Catat teman-teman, kantin Iya, Minang, kantin Bude. Kantin Bude gitu. Nama kantin itu kantin Minang. Oh, nama kantin Penjaganya Minang. tuh dipanggil Bude. Gitu. Jadi umum dipanggil Bude, kantin Bude ya. Bener gitu. Jadi menurutku makanannya tuh enak dan banyak banget variannya teman-teman, dari ikan, ayam, bakso dan lain-lain. Jadi kayak teman-teman tuh bebas untuk pilih, dan sayurannya pun bermacam-macam. Ada kangkung, ada sawi, ada banyak banget loh. Jujur pokoknya jadi teman-teman. lapar. Tapi kalau secara keseluruhan ya, anak-anak HI itu kebanyakan lebih suka makan di kantin kebangsaan. Aku nggak tahu kenapa, tapi karena kayaknya mungkin enak ya. Dan lebih dekat, bener, lebih lebih dekat dari HI gitu ya. Nah iya, sama satu lagi katanya yang viral di Visip itu Batagor katanya. Itu juga Itu teman-teman udah harus top cobain. banget. Tuh, mungkin itu sih kalau dari aku ya. Dari Kak Adit. Kalau Gimana? dari aku sih sama ya, kayak Egil ya. Aku lebih ke kantin kebangsaan sebenarnya. Karena di kantin kebangsaan tuh ada gorengan. Oke. Kami biasanya Banyak beli. varian gorengan ya di kantin Bener, kebangsaan. kami kan orangnya langsung makan kan, hap-hap selesai gitu kan. Males tuh duduk. Iya. Iya. Ada yang viral di kebangsaan tuh lumpia, risol yang isi mayo tuh. Wow. Tahu nggak? Oh, oke, Nah, iya, itu tuh enak banget. Enak, seenak-enaknya. Wah, Enak banget nih. Enak banget Rekomen nih. banget tuh nanti cobain. Rate-nya berapa? 1.000. Wow. 1.000. Biasa kami Melampaui beli batas. satu doang. Jadi inilah enak banget kan Kak menu-menu di Visip itu tentunya kan Bener. ya. Enak dong, enak ya. Nanti kalau teman-teman camaba ataupun mahasiswa yang masih penasaran boleh langsung aja ke kantin Visip gitu ya Kak ya. Setuju. Bener. Sepakat. Banget.
Nah, setelah sekian lama kita mengobrol nih Kak ya, kita langsung menuju ke sesi selanjutnya nih Kak. Apa tuh? Apa tuh? Jeng, jeng, jeng. Jadi sesi selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi kemarin tuh kita sempat membuka open Q&A dari Instagram resminya dari Instagram resminya BMKM Visip Unsri. Nah itu tuh banyak banget yang nanya, terutama dari Camaba dan mahasiswa Visip gitu. Jadi pertanyaan itu nanti dari setiap jurusan, dari setiap kakak itu masing-masing mendapatkan satu pertanyaan dan juga satu pertanyaan lagi untuk dijawab keseluruhan. Gitu. Oke. Boleh kita langsung mulai dari kakak itu gak sih? Kakak itu gak sih? Ini enggak ya, bukan dari sini ya. Bukan. Tadi belum soalnya. Segmen awal ini. Jadi ini dulu. Tahun dari segmen awal lagi. Oke. Jadi ada yang nanya nih Kak, ada pertanyaan nih, selama ini banyak orang taunya Himakom itu cuman sebagai salah satu organisasi himpunan divisi Unsri. Nah, sebenarnya apa sih hal-hal tentang Himakom yang mungkin belum banyak diketahui orang gitu, terutama oleh mahasiswa baru? Apa yang tidak diketahui oleh teman-teman mahasiswa baru adalah Himakom bisa membuka berbagai macam peluang untuk teman-teman nanti. Wah. Catat teman-teman bisa. Dari mungkin teman-teman yang sulit mendapatkan teman, sulit mendapatkan jalan untuk misal ke organisasi mana-mana kayak gitu, jalan untuk bisa mata kuliah gitu, tugas-tugas. Ketika teman-teman bergabung di Makom, ya kalian bakal mendapatkan sih entah insight, entah sharing pengalaman, dan aku yakin itu untuk teman-teman Camaba khususnya akan sangat bermanfaat lah untuk kalian. Karena kan kalian sebagai semester awal nantinya pasti masih sangat awam mungkin dengan bagaimana dunia kampus itu berjalan. Dan Butuh explore yang jauh banget gitu. butuh eksplor yang lebih jelas dan lebih jauh lagi. Dan nanti dari Himakom juga teman-teman bisa memetakan nanti tujuan dari teman-teman dari kuliah, proyeksinya nanti sampai ke mungkin setelah kuliah gitu. Jadi kalau mau dibilang semuanya nggak bakal cukup waktunya ya, karena emang sebanyak itu teman-teman. Yang penting gabung aja dulu, nanti sisanya kalian nikmati sendiri. Hebat. Masuk dulu baru tahu nih gini, rasanya gimana? Coba dulu. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ya. Kayaknya lanjut ke Himasas nih. Boleh. Oke. Ada mbak dari sosiologi nih kayaknya penasaran ya. Penasaran banget. Dia nanya kayak gini, Kak aku masih bingung nih soal organisasi. Takutnya pas awal masuk semangat banget, tapi nanti setelah gabung malah bingung harus ngapain dan takut cuma jadi ikut-ikutan aja. Nah kalau di Masos tuh biasanya anak baru tuh diarahin gimana ya Kak? Terus bisa langsung kasih ide atau ikut kegiatan nggak di Masos? Oke, terima kasih adik-adik yang udah bertanya ya. Ada banget. Ada. Udah abang-abang. Bukan abang dong, kakak. Jadi pertanyaannya itu tadi kurang lebih mempertanyakan ya, kira-kira bisa langsung mengikuti atau enggak gitu ya. Oke, kalau dari himpunan saya sendiri ya lebih kepada fokusannya itu kurang lebih sama kayak saudara Eji membawa, kita akan memberikan akses, memberikan wadah yang memang setiap bidang itu ada bidangnya masing-masing, ada tentang olahraga, ada tentang kita berpikir kritis juga, ada yang namanya untuk kajian ilmiah, kemudian juga ada fokusnya untuk sosial masyarakat. Itu kan sejalan juga dengan jurusan-jurusan divisi, tapi lebih fokusnya kepada sosial gitu ya. Jadi selain daripada memberikan wadah juga, himpunan di jurusan saya terlebih dahulu ini itu lebih fokusnya bagaimana cara kita mengimplementasikan isu-isu sekarang, kemudian kita terapkan di kemudian hari, dan tentu kita sebagai mahasiswa nggak menuntut tentang ilmu bagaimana cara kita berkembang di dunia kerja, tapi bagaimana cara kita memikirkan apa next ketika kita melakukan hal ini. Nah itu selalu yang ditekankan di himpunan kita untuk bisa berpikir kritis, untuk bernegosiasi apapun yang akan terjadi dan apapun hal yang akan dibahas. Jadi disitulah fokusnya, itu tentang olahraga, tentang apapun, tentang isu-isu yang sekarang itu pasti akan dibahas dan tentu akan disamaratakan lah. Jadi nggak ada perbedaan di antara itu.
Kalau dibilang bingung, kayaknya hal wajar ya, karena adik-adik maba ya biasa. Masih baru juga. Iya, masih perjalanannya masih baru. Maba baru. Iya, maba baru. Maba baru. Iya, maba baru kok. Jadi Maba baru. Mahasiswa baru. Jadi masih apa ya? Daya inginnya tuh ada yang udah menurun, ada yang menarik. Ya, dari situlah kalau kalian mau ikut merasakan, coba gabung dulu aja. Coba gabung dulu aja. Iya, captionnya. Captionnya. Iya. Oke, terima kasih Kak Akil. Mungkin kita next ke Kak Adit. Ada Camaba yang nanya nih, Kak, aku penasaran nih, kalau di PASA sendiri kan pasti ada banyak kegiatan dan program kerja selama satu periode. Nah, dari semua kegiatan itu, biasanya kegiatan apa sih yang paling ditunggu-tunggu sama anggota maupun mahasiswa FISIP? Terus, kenapa kegiatan itu selalu jadi yang paling bikin excited setiap periodenya? Agak ini ya, Agak. deep banget ya pertanyaannya itu. Iya. Sebenarnya sama jawabannya kayak Akil dan Egi. Coba masuk aja dulu. Tapi kita spill dulu, spill the tea nih. Jadi di setiap ormawa itu ada yang namanya mega proker, bener nggak? Iya, benar. Sepakat. Join dulu. Semuanya ada mega proker. Kalau di PASA sendiri itu ada yang namanya PASA Fest. Itu mega prokernya PASA tuh. Jadi nanti ada beberapa kegiatan dan sekarang lagi berjalan kebetulan. Nah itu yang paling dinantikan oleh anak-anak. Jadi sedari awal periode tuh pada nanyain, Kak, aku pengen jadi panitia PASA Fest. Tapi selain dari Mega Proker tentu ada berbagai program kerja lainnya. Biasanya orang-orang tuh excited kalau ada jalan-jalannya. Kayak kemarin kami kunjungan ke DP3A, terus juga ke Indofood. Habis itu ada kunjungan ke sekolah SD. Nah itu biasanya orang-orang semangat. Tapi FYI, ada beberapa program kerja yang orang-orang tuh malah nggak semangat. Itu tentang apa? Tentang yang belajar-belajar. Yang menumbuhkan pengetahuan mereka. Iya. Yang biasanya kalau itu tuh dilaksanakan, kami menargetkannya ialah akademis mereka. Nah itu biasanya ada malas tuh. Tapi kalau kayak seru-seruan, jalan-jalan tuh pasti excited. Nah makanya buat teman-teman Camaba, bagi yang sudah tertarik ataupun bagi yang belum tahu, saran saya dibandingkan teman-teman mencari tahu terlebih dahulu, teman-teman coba join dulu. Join dulu. Ya, merasakan sendiri. Agar join dulu. Ya. Jadi aku sepakat banget sama dua kakak ini dan Kak Egil. Aku kan belum. Minum. Yang penting kita sepakat dulu. Belum mulai udah sepakat. Jadi makin penasaran banget ya dengan kegiatan mega proker dari PASA sendiri ya. Buat Camaba ataupun mahasiswa yang belum join PASA boleh join gitu ya Kak. Dicoba dulu intinya. Dicoba dulu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari mahasiswa FISIP ini zamannya Kak. Untuk Kak Egil ya dari IRSA. Oke. Kak, sebagai mahasiswa FISIP aku penasaran banget nih. Selama ini mungkin banyak yang belum terlalu tahu soal pencapaian dari IRSA. Nah, ada nggak sih pencapaian terbesar atau hal keren dari IRSA yang sebenarnya patut banget diketahui oleh mahasiswa FISIP tapi masih jarang terekspos? Menurutku ya, sebenarnya bukan cuma di IRSA, tapi aku rasa dan aku percaya semua proker yang dibawakan oleh teman-temanku yang ada di sini itu keren-keren. Tepuk tangan. Enggak salah sih, setuju sih. Netral jawabannya. Jadi kayak tadi kan setiap organisasi itu punya gerannya masing-masing ya. Dan mungkin pencapaian terbesar yang menurut aku adalah kita berhasil untuk bisa menjalin kolaborasi dengan berbagai media partner dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus itu sendiri, bukan kampus Unsri, dan juga yang ada di luar. Jadi kayak ini nih keempat organisasi ini ya, kami sering nih bermedia partner sama mereka, bahkan kayak Sahabat. benar. Jadi kayak kami punya kebutuhan, mereka bantu, mereka punya kebutuhan, kami bantu kayak gitu. Jadi kayak kami saling membantu satu sama lain kayak gitu karena kami adalah keluarga. Karena kita keluarga. Terus juga mungkin pencapaiannya adalah kita juga berhasil mendapatkan beberapa sponsor ya. Nah teman-teman, Bagi dong. ada lah pokoknya. Jangan Benar tadi teman-teman. Bagi dong. Join aja di organisasinya biar kalian tahu kayak gitu. Bener. Tapi mungkin satu hal keren menurut aku adalah di IRSA kita ada pertemuan mahasiswa internasional se-Indonesia, teman-teman. Wow. Dan itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dilaksanakan secara online dan juga dilaksanakan secara offline. Nah tahun ini kebetulan akan dilaksanakan di Universitas Veteran Jakarta nanti di bulan September. So teman-teman
untuk Camaba ya tentunya itu bisa ikut kok. Nanti ada berbagai macam lomba. Jadi teman-teman itu daftar aja nanti kalau misalnya IRSA buka. Dan teman-teman joinlah di organisasi. Ika boleh nggak? Join. Kami boleh. Kayaknya nanti lah ya. Nanti kita buat kegiatan tersendiri. Media partner aja. Benar bermedia partner aja. Aplikasi. Nanti boleh kepoin dikit-dikit aja di Instagram. Mantap. Mungkin the last dari aku teman-teman ya, sama seperti ketiga temanku, aku juga ACC setuju dan sepakat teman-teman join organisasi aja terlebih dahulu. Gak usah dikepoin, masuk aja teman-teman, gak usah dengerin unek-unek orang-orang yang ada di luar kayak benar. organisasi ini gini, gak usah teman-teman. Tapi kalian masuk dan kalian rasain sendiri. Kalau cocok bertahan, kalau misalnya nggak cocok boleh cari yang lain kayak gitu. Tapi teman-teman harus tetap berorganisasi. Join aja dulu. Join. Join aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja. Nah, benar teman. Pokoknya coba aja dulu, jangan ikut-ikutan ya Kak ya. Benar. Sesuai dengan kata hati aja. Kalau Ja- misalnya kita ingin berkembang, Jangan kita FOMO-FOMOan masuk. gitu, Kak, ya. Jangan mau FOMO dalam ikut berorganisasi karena itu merupakan hal-hal yang tidak baik ya. Benar. Nah, jadi ini adalah pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak semua nih, KNA gitu. Kayaknya dari Adit nih. Tadi single yang pertama sih. Iya. Nah, di ormawa kakak-kakak semua, ada nggak sih sebuah kebiasaan ataupun budaya gitu yang bikin anggotanya tuh tetap nyaman, tetap makin solid dan kompak gitu, dan nggak gampang hilang semangat buat ikut terus berkontribusi? Boleh jawab. Gue nih. Gue nih. Gue banget nih. Gue lu banget. Boleh. Saudara Adin. Jadi kalau di PASA, kami punya budaya. Sama kayak ketiga rekan saya ini pasti punya budayanya masing-masing. Iya, benar. Dan budaya tersebut tuh pasti menurut kami ialah yang paling efektif untuk kami implementasikan di organisasi kami. Untuk teman-teman biar semangat, kami ada yang namanya tuh apresiasi. Jadi selain dari kita mencapai sesuatu yang sudah kita rencanakan, tentu kami akan mengapresiasi terhadap apa yang telah mereka perjuangkan. Karena tentu setidak bagusnya pencapaian teman-teman kita gitu kan, tentu itu pasti ada darah-darah perjuangan yang mereka keluarkan untuk itu. Jadi menurut saya selain dari fokus kita yang pembenahan, evaluasi dan sebagainya, tentu harus ada apresiasi terhadap yang telah dilakukan. Selain dari itu kami punya yang namanya tuh bonding selain dari proker. Jadi sedari awal kepada BPH, karena ini kan yang paling bersentuhan kepada teman-teman 25, angkatan 25 anggota itu adalah BPH. Kami nyebutnya itu anak ayam. Anak ayam. Nah, jadi anggota masih kami kecil-kecil, iya, gitu, anggota kami langsung sebenarnya anak imut, ayam, gitu. bener. Jadi kepada anak-anak ayam itu ada bonding selain program kerja. Jadi biasanya kami suruh mereka entah itu kumpul. Mostly kami di Gacoan. Jadi di Gacoan tuh tempat kumpulnya PASA. Base campnya PASA. Base campnya gitu ya. PASA. Biasa sehabis persiapan dan sebagainya. Gitu sih kalau untuk kenyamanan ya. Kalau di PASA sendiri gitu. Tapi budayanya itu tidak cuma hanya bekerja aja ya kita berprogram bareng, tapi kita juga ada apresiasi. Betul banget. Karena hasil kerja keras kita tuh kayak wow, ini hasil kerja keras kita Kayak gitu. kayak terbayarkan kan gitu. Betul, terbayarkan gitu. Dan semuanya terbayar oleh apresiasi tersebut. Bagus budaya dari pasar memang keren. Selanjutnya boleh dari Kak Egil. Sebenarnya kalau dari IRSA sendiri ya, sebenarnya udah dijelasin sih sama Adit ya. Jadi kita sama dengan PASA, kita juga ada bentuk apresiasi kepada anggota-anggota kita. Jadi ada dua bentuk apresiasi yang kita berikan. Pertama itu apresiasi setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu kita akan memilih satu orang yang kayak kinerjanya tuh wow gitu, keren banget. Kayak wah ini cocok nih untuk dapat apresiasi, dan itu kita posting di Instagram. Dan yang kedua itu apresiasi, itu namanya IRSA Awards. Jadi kayak itu untuk memberikan apresiasi kepada semua peserta, semua anak-anak IRSA, dari mereka siapa yang best staff of the month, siapa yang great of all the time, dan juga best manager, ada best manager juga, best direct Lengkap ya, tentunya, komplit ya. best proker, banyak banget teman-teman. Dan juga kita juga ada bonding sih sebenarnya. Jadi selain kita ada proker-proker yang ibaratnya menyasar kepada masyarakat umum dan juga mahasiswa HI sendiri, di dalamnya juga kita ada proker untuk ngebonding. Jadi ada dua, bonding kita juga ada dua, bonding untuk semua
mahasiswa hubungan internasional bersama dengan dosen itu biasanya kita main badminton. Dan yang kedua itu bonding sesama IRSA, itu namanya IRSA Days Out, dan itu juga kita laksanain biasanya di Palembang, di kayak kita piknik-piknik gitu. Jadi kayak kita makan-makan apa segala macam kayak gitu. Kumpul gitu. Benar-benar bersama-sama kayak gitu. Mungkin kalau dari IRSA cuman itu aja sih. Oh, nah, sorry, aku lupa. Ada muncul. Nah, kalau mereka nih, kalau PASA kan nongkrongnya di gacoan ya. Kalau anak-anak HI atau anak-anak IRSA itu kebanyakan nongkrongnya di kafe. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh saran kafe yang enak, itu teman-teman boleh tanya-tanya anak IRSA aja, pasti dikasih request yang baik. Skill kafe yang enak nih. Iya, boleh. Mungkin itu sih kalau dari IRSA ya. Oke, mungkin dari Kak Akil. Oke, boleh. Kalau dari Himasos, budaya yang biasa selalu dirutinkan itu fondasinya adalah kekeluargaan yang pasti. Tentu kalau dari PASA itu anak ayam, kalau kami kayaknya panggilannya anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Jadi ibaratnya kalau di rumah tuh ada sebutannya tersendiri, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Jadi emang benar-benar Selain keluarga gitu. iya, keluargaan banget lah kalau disampaikan. Kemudian iya memang seperti itu memang. Tidak kayak itu dong. Maksudnya itu sebutannya itu memang menganggap yang ada di dalam himpunan itu memang ada rumahnya tersendiri. Ada perannya masing-masing. Juga mungkin organisasi kan punya perannya masing-masing, punya stakeholdernya masing-masing. Nah itu kami juga ada yang namanya kebiasaan ketika proker itu pasti selalu makan bareng sama mereka. Nah untuk langganan ya, kalau PASA itu di Gacoan, IRSA itu di kafe, kami di Masjo. Masjo Indralaya. Masjo Indralaya. Iya itu rekomend guys. Nah itu boleh. Yang Kemudian pecel lele kemarin? Pecel lele? Nah itu salah satu. Ya itulah pokoknya. Kalau tapi fondasi awalnya Masjo. Iya, itu rutin pasti. Kemudian dari selain itu juga apresiasi itu udah pasti. Mereka bayar kas saja kami apresiasi secara konsisten, itu kami apresiasi. Kemudian proker-proker juga kami berikan reward dalam bentuk kata-kata. Kami sangat mengutamakan pada saat memberikan reward hadiah kecil-kecilan itu pasti ada kata-kata yang panjang sebagai bentuk apresiasi. Itu selalu kami tekankan. Apapun prokernya, dalam proker kecil, proker besar itu pasti kami berikan ke mereka. Nah, kemudian pendekatan dari kami pun bukan karena kami BPH jadi nggak langsung turun ke lapangan, nggak, tapi memang langsung ada stakeholder yang memang ketika ada bonding, kami bonding. Ketika kami lagi ada pengakraban, ya langsung pada saat itu juga. Jadi layaknya di rumah ya, kalau ada apa-apa pasti kumpul di satu tempat sederhana gitu. Semuanya dikomunikasiin. Iya benar. Itu sih. Diobrolin bareng-bareng gitu kan. Iya benar. Mantap sih, mantap. Mungkin dari Kak Egi. Oke. The last but not least. Keren sih. Keren. Kalau ngomongin soal budaya, sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman kalau ngomongin soal budaya-budaya, karena tentu di organisasi budaya bonding, budaya apresiasi, saya rasa itu emang harus dikembangkan dan juga diterapkan. Karena pertama memang ya mereka udah meluangkan pikiran, tenaga dan lain-lain, udah menguras waktu mereka, dan bahkan mereka kan sebenarnya juga melakukannya dengan sukacita gitu kan. Jadi apalah bayaran terbaik kalau bukan mengapresiasi mereka. Benar. Nah kalau di Himakom sendiri sih budayanya tuh sudah ini sih tertanam di asas kami ya. Mungkin yang kalau ada beberapa teman-teman yang tahu dan mungkin Camaba yang belum tahu, asas di Himakom itu kekeluargaan. Jadi ditarik dari asas itu nanti akan membentuk bagaimana nanti organisasi Himakom ini berjalan. Sebagai contoh mungkin bahwasanya seseorang yang baru masuk sebagai staff ataupun sebagai BPH bahkan itu harus bisa diberikan pendampingan di saat-saat apapun. Di saat dia sedang berada di momen terberat mungkin di dalam proses dia berjalan, kita sebagai pimpinan ya mau nggak mau harus bisa hadir gitu, menjadi teman berpikirnya terlepas dari apapun pahit manis hidupnya kayak gitu. Lalu kalau yang mungkin sering terjadi di Himakom adalah budaya bahwasannya kedisiplinan. Disiplin dalam artian segala sesuatu itu harus terstruktur, segala sesuatu prosesnya harus jelas. Tidak bisa hanya sekedar berkata aku punya mimpi seperti ini, tapi harus punya jelas jalannya seperti apa menuju mimpi itu. Kayak gitu. Gak instan lah. Gak instan, bahwa segala sesuatu harus ada prosesnya, dan dalam setiap proses itu gak selalu enak jalannya. Benar. Gitu.
Dan budaya yang paling penting itu kayaknya tentang bahwa mereka ini sebenarnya nggak apa-apa loh kalau mau salah. Dan mereka kadang takut melangkah karena takut melakukan kesalahan. Padahal ini adalah emang ruangnya bagi mereka untuk bisa tumbuh kembang supaya nanti kelak setelah dari organisasi di tempat ataupun ruang yang mereka berkarir mereka tidak lagi melakukan kesalahan. Gitu sih. Keren banget ya Kak dari jawaban-jawaban Kakak ini. Semoga berarti dari rasa nyaman dan kekompakan yang memang dibangun itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama gitu kan. Dan juga satu lagi buat kita semua, jangan takut salah. Benar. Karena itu merupakan kita belajar gitu dari kesalahan itu. Tidak semua kesalahan itu ya salah. Tentunya juga kesalahan juga ada yang baiknya. Hal yang bisa kita ambil dari Kita bisa belajar gitu kan dari kesalahan itu. Wow, seru banget sesi Q&A kita hari ini. Wow, Bisa. nah kita sudah berada di segmen terakhir nih. Waduh. Segmen terakhir nih, apa nih? Yaitu closing statement. Oke, jadi sebelum kita tutup, kami mau minta sedikit closing statement nih dari masing-masing gue star kita untuk teman-teman mahasiswa FISIP. Mungkin boleh dari penyemangat atau iya. dari hal apapun. Closing statement dulu. Mungkin boleh dari Kak Eji. Saya lagi. Iya. Saya lagi. Ditutup oleh Eji. Oke, boleh. Mungkin closing statement saya sih, saya yakin kalau teman-teman mendengarkan sampai habis ada berbagai macam pengalaman yang sudah kami lalui, kami berempat, dan setidaknya ya dari maba sampai hampir mungkin menuju 3 tahun kuliah di sini. Dan teman-teman, percayalah kami juga nggak pernah tahu kalau ternyata di dalam organisasi ternyata seperti ini. Kami mungkin punya bayangannya masing-masing akan seperti apa, tapi ketika masuk ternyata nggak gitu juga. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung masuk ke dalam organisasi, saran saya terlepas dari apapun persepsi yang ada di luar organisasinya, coba dulu masuk dan rasakan sendiri. Dan di dalam organisasi selalu percaya bahwasannya ada banyak orang yang akan mengharapkan kalian untuk bisa berkembang, bahwasannya ada banyak orang yang mungkin kalian bisa jadi akan bertengkar, tapi itulah bagian dari prosesnya. Adalah bagaimana kita bisa dewasa sebenarnya di dalam organisasi itu, karena saya juga selalu memegang satu prinsip dari saya staff pertama kali waktu masuk di himpunan saya sendiri. Saya selalu memegang sebuah kata, selagi kita harus sama-sama, saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin dari saya sih itu. Boleh, lanjut dari Kak. Oke, kalau ini udah sesi terakhir, mungkin lebih kepada rekan-rekan dari Badan Pengurus Harian, dari adik-adik periodenya 2024-2025 dan adik-adik maba yang udah hadir ya, udah membersamai gabung di jurusan kita. Tentu di kesempatan yang baik ini saya sebagai ketua umum dari Bupati Masos juga mengajak teman-teman juga untuk bisa tumbuh bersama, berkembang bersama di himpunan kalian, di organisasi, atau bisa dibilang pijakan pertama kalian untuk berproses gitu. Karena dasar dan kebiasaan di dalam jurusan, khususnya ya di sosiologi, ketika kalian mau masuk ranahnya organisasi, ketika kalian mau berkembang di ranahnya organisasi, mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil tadi dari apa? Dari ikut himpunan. Himpunan itu menjadi pondasi dasar, menjadi pembekalan awal untuk kalian bisa ke jenjang lebih selanjutnya. Mungkin teman-teman nanti bisa ke ikut-ikut yang lain, organisasi yang di luar dari itu. Jadi pondasi dari awalnya sudah ada dari awal. Dan tentu banyak sudah kasus-kasus yang sudah terjadi gitu ya. Salah satunya mungkin ada beberapa dari anak sosiologi yang udah menjadi pemimpin, terus juga mungkin udah pernah menjadi kepanitiaan di luar dari himpunan. Itu salah satu bentuk mereka punya bekal yang sangat luar biasa. Dan tentu di sosiologi sangat menekankan yang namanya kekeluargaan. Kalian jangan takut untuk bisa melangkahkan kaki kalian di rumah kalian sendiri. Biasanya kalau kami di himpunan itu sebutannya rumah. Jadi teman-teman enjoy aja sama di rumah, karena segimanapun, senakal apapun kalian, rumah tetaplah rumah. Jadi apapun buruk baiknya kalian bakalan diterima semua gitu. Keren. Stay at home teman-teman semuanya. Selanjutnya boleh dari Mas beda dong organisasi. Ini rumah kita enggak sih? Rumah Oh iya. kita. boleh.
Kalau dari aku, karena kami juga sedang di masa-masa terakhir menjabat. Agak sedih. Gak sedih. Ya, tentu terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan membersamai perjalanan PASA selama ini. Juga terima kasih kepada Nana Ayam yang telah berkontribusi terhadap jalannya PASA. Ini kenapa ini? Akam servis. Kami itu peduli. Karena meskipun apa yang kita jalankan tidak sempurna, tetapi sudah menjadi perjalanan kita lah untuk mengusahakan kesempurnaan itu. Dan percayalah, memang sudah takdirnya teman-teman di PASA. Karena apa yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Ya. Dan buat teman-teman Camaba, ya meskipun nanti bukan saya yang ada di atas kalian nanti, tapi kami tunggu teman-teman untuk berkarya, berproses, dan berkolaborasi. Keren. Mungkin dari Ini sih. Mungkin ini juga closing statement dan mungkin sekaligus penutup ya secara keseluruhan. Jadi teman-teman di sini udah menyampaikan banget closing statementnya masing-masing dan ya aku harap teman-teman itu bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang udah teman-teman sampaikan dan bahkan apa yang udah kami diskusikan pada hari ini teman-teman. Mungkin yang ingin aku sampaikan kepada semua teman-teman khususnya untuk mahasiswa semester 2 dan yang akan memasuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi itu mahasiswa, teman-teman coba semua organisasi yang ada. Jadi teman-teman masuk aja ke dalam organisasi yang teman-teman itu bisa lah untuk ngebangun teman-teman. Karena aku pun menerapin prinsip yang sama. Jadi aku masuk ke dalam berbagai macam organisasi, tapi semakin ke atas aku semakin pilih organisasinya. Jadi kayak yang nggak sesuai dengan aku keluar. Seleksi gitu ya? Iya, diseleksi. Jadi semakin ke atas teman-teman itu semakin ketat seleksinya gitu. Dan ya sampai sekarang aku tetap stay di IRSA karena aku rasa di IRSA aku mendapatkan insight yang benar-benar wow menurut aku ya. So teman-teman jangan ragu untuk join ke dalam organisasi dan jangan malas teman-teman untuk memperbaharui CV teman-teman. Jadi perbanyak lomba teman-teman, perbanyak organisasi teman-teman karena itu akan sangat berguna nantinya. So, the last but not least, in IRSA we have tagline Rise with Wisdom, Grow with Passion. Thank you. Keren banget. Ya sudah. Oke, banyak banget hal-hal baru yang mungkin aku juga nih baru tahu gimana sih ormal-ormal itu, dan mungkin teman-teman penonton Camaba nih juga baru tahu tentang komunikasi itu gimana, terus kita harus mengembangkan relasi juga, terus cara memanage waktu dalam organisasi dan dunia perkuliahan juga gitu Kak. Nah terima kasih banyak juga buat kakak-kakak udah menyampaikan pesan-kesan yang udah disampaikan tadi. Nah semoga bisa jadi kita dan juga Camaba tuh semangat dan termotivasi juga buat mahasiswa fisik sendiri. Tentunya juga ini bakal menjadi bekal ya yang sangat insightful bagi Camaba-Camaba nantinya ya. Kalau bisa disebut tadi kayak anak ayam kecil-kecil gitu ya Kak ya. Karena mereka butuh yang namanya perlindungan, yang namanya rumah. Keluargaan. Tentunya kita juga harus saling bekerja sama. Tentunya have fun satu sama lain, stay positif dan juga work hard and balance satu sama lain. Saling rangkul gitu ya Kak. Saling rangkul. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada gestar kakak yang sudah hadir hari ini. Sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Lepsi Komisi Unsri yang sudah mensukseskan dan mensupport acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Visip yang sudah menyaksikan dan mendengarkan langsung dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi gambaran dan langkah awal teman-teman untuk menuju ke jenjang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Amin. Oke, saya Kayla. Dan saya Zarkasi. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.